Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program motivasi pagi saat ini. Mari kita luangkan waktu sejenak dengan sukacita, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong memberkati kita untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Firman Tuhan saat pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkatin Tuhan, hari-hari ini tidak sedikit orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan mengalami tekanan jiwa sehingga mereka kehilangan sukacita ketika menjalani kehidupannya. Tekanan itu dikarenakan berbagai tekanan, persoalan, masalah, pergumulan dalam keuangan, keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha, sehingga membuat kepalanya pusing, stres, dan tidak tenang dalam hidupnya. Beban persoalan yang makin berat, pikiran yang makin ruwet, berikut jiwanya terganggu. Dalam jiwa ada tekanan dan beban yang membuat jiwanya menjadi tertekan dan tidak ada sukacita. Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkatin Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini Daud juga sedang dilanda badai kehidupan yang sangat menyesakkan jiwanya. Oleh karena perbuatan dan tindakan orang-orang yang tidak adil, tidak saleh, para penipu dan musuh-musuhnya yang terus mengejar dirinya. Hal ini membuat jiwanya makin tertekan. Jiwa yang tertekan membuatnya sulit untuk mengerti kehendak dan tuntunan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menerima visi Tuhan, dan hilang sukacita serta kegembiraan dalam hidupnya. Pertanyaan kita pada saat pagi hari ini adalah apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita mengalami tekanan dan persoalan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita, hidup kita mengalami tekanan dan beban yang berat. Pesan Tuhan yang pertama pada pagi hari ini, ketika engkau dalam persoalan, dalam pergumulan, jelas firman Tuhan ini berkata, berharaplah kepada Tuhan. Apapun masalah yang menimpa hidupmu, firman Tuhan sekali lagi dengan jelas, dengan gamblang dituliskan, berharaplah kepada Tuhan. Terkadang Allah memakai masalah-masalah untuk menarik kita untuk lebih dekat lagi kepadanya. Masalah sering kali dipakai Tuhan untuk membuat kita mengerti dan mengetahui diri Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang paling indah, intim, dan mendalam adalah ketika masa-masa sulit, beban berat, seolah-olah ditinggalkan Tuhan. Daud merasa jiwanya tertekan dengan cara tersebut. Di tengah-tengah masa-masa yang sukar itu, supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Saudaraku, ketika keadaan dan situasi tidak bisa dipahami dan tidak bisa dimengerti, maka mata kita hanya terfokus kepada Tuhan. Mari kita memandang Tuhan, itu jauh lebih bermakna daripada mata kita gunakan untuk memandang masalah, untuk memandang persoalan, pergumulan dalam hidup kita. Maka engkau akan mengalami tekanan-tekanan yang semakin sulit.
Maka ketika beban berat itu ada dalam hidupmu, mari mata kita pakai untuk memandang kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan, jangan fokus kepada masalahmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari ketika kita ada persoalan, kita berharap kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan menolong, melepaskan dan memberi kemenangan atas setiap kemelut dan persoalan dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Ingat, berharaplah kepada Tuhan. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita saat ini. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pada pagi hari ini, ketika jiwamu tertekan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah teruslah mengucap syukur dalam segala sesuatu. Sekali lagi, ketika beban berat, jiwa tertekan, yang harus kita lakukan adalah tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Sikap dan respon atas pergumulan kita itu menyebabkan jiwa kita makin tertekan. Jika kita makin membiarkan amarah, emosi, bersungut-sungut, protes, dan kecewa kepada Tuhan, maka jiwa kita makin tertekan dengan berat. Tetapi kalau kita mengucap syukur, dan mengucap syukur itu adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah seizin Tuhan, itu ada dalam pengetahuan Tuhan. Dan kita yakin kalau itu dalam pengetahuan Tuhan, itu akan membawa kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Masalah itu hanyalah bungkusnya, masalah itu hanyalah kemasan saja, tetapi di dalamnya ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalamnya ada kemurahan-kemurahan Tuhan. Di dalam setiap masalah itu ada rencana-rencana Tuhan yang indah bagi kita semua. Oleh sebab itu, jangan kita hanya memandang kepada bungkusnya, yaitu masalah. Jangan mata kita hanya sebatas melihat kemasannya, tetapi mata hati kita, mata rohani kita harus mampu melihat jauh ke dalam kemasan itu, yaitu berkat dan kemurahan Tuhan yang akan kita nikmati. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Ketika jiwa kita tertekan, kita harus terus mengucap syukur dalam segala sesuatu kepada Tuhan. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pada pagi hari ini adalah, ketika jiwamu tertekan, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya bahwa mukjizat itu masih ada. Amin, Bapak Ibu. Yakinlah dirimu dan percaya bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mukjizatnya bagi kita. Seringkali masalah itu Tuhan gunakan untuk menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan besar dalam hidup ini. Apapun penyebab masalah itu dalam hidup kita, percayalah bahwa di dalamnya ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan dinyatakan dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Percayalah semuanya itu ada maksud, ada tujuan yang hendak Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Penuhi hati kita dengan kepercayaan akan janji firman Tuhan yang merupakan kepastian dan jawaban yang mendasar tentang kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu, bahwa Tuhan sanggup melakukan mukjizat-mukjizat di dalam hidupmu, bahwa Tuhan sanggup menolong, memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu, yakinlah dan percayalah bahwa mukjizat itu masih ada sampai hari ini. Percaya saja pada firman-Nya, maka Tuhan Yesus akan melakukan perkara yang ajaib dan besar di dalam setiap persoalan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan dan masalah yang menghimpit kehidupan kita. Tetapi di tengah-tengah masa-masa yang seperti itu, jangan diamkan, jangan biarkan makin tertekan. Berubahlah dengan membuat kita berharap kepada Tuhan, mengucap syukur dan percaya bahwa mukjizatnya masih ada bagi kita. Maka tekanan itu akan berubah menjadi sukacita dan kegirangan. Karena itu, jangan sedetik pun biarkan jiwa kita tertekan, tetapi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan,
maka kita layak bersukacita pada pagi hari ini. Karena ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sampaikan, bahwa ketika ada masalah, ketika ada persoalan, jangan tinggal diam, jangan menyalahkan keadaan, tetapi mari kita lakukan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita masuki hari ini dengan sukacita, dengan semangat di dalam Tuhan, bahwa kita yakin ada Tuhan yang beserta kita, ada Tuhan yang siap menolong, memberkati hidup kita sepanjang hari ini. Sehingga apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi masalah kita hari ini, kita yakin bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.